Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Nurjayanto dari Program Magister Pendidikan Matematika menyampaikan tentang karya monumental dari Euclid. Euclid adalah tokoh dari Yunani yang sering dikenal sebagai Bapak Geometri. Elements merupakan suatu karya monumental dari Euclid yang di dalam buku elemen ini ia menggabungkan hasil dari penelitian berbagai matematikawan sebelumnya dan memperkenalkan definisi, aksioma, dan teorema yang menjadi landasan geometri dan masih digunakan dalam pendidikan matematika hari ini. Salah satu aspek paling penting dari elemen adalah pendekatannya yang berbasis deduksi. Euclid mulai dengan aksioma dasar yang dianggap jelas dan kemudian membangun teorema yang lebih kompleks melalui serangkaian langkah logis. Pendekatan ini membentuk fondasi bagi metode ilmiah dan pemikiran matematis yang sistematis di masa depan. Buku elemen sendiri terdiri dari 13 series buku elemen yang diantaranya buku ke-1 sampai ke-6 membahas tentang geometri datar atau plane geometri, buku ke-7 sampai ke-9 membahas teori bilangan atau number theory, buku ke-10 membahas teori irasional, dan buku 11 sampai ke-13 membahas geometri Euclid. Itu dia karya monumental dari seorang Euclid. Sekarang kita masuk ke konsep matematika yang dikaji oleh Euclid. Konsep yang pertama yaitu konsep geometri atau yang sering dikenal dengan geometri Euclid. Geometri Euclid yang dikenal juga sebagai geometri Euclidean dianggap sebagai suatu studi tentang bangun datar dan bangun ruang berdasarkan berbagai aksioma dan teorema. Euclid mendefinisikan seperangkat aturan dan teorema pada dasar untuk studi geometri yang tepat, seperti yang didasarkan pada istilah-istilah yang tidak terdefinisi, seperti titik, garis, dan bidang pada ruang datar. Dengan kata lain, geometri Euclid adalah studi tentang bentuk-bentuk geometris, baik bentuk bidang maupun bentuk padat, dan hubungan antara bentuk-bentuk ini dalam hal garis, titik, dan permukaan. Geometri berasal dari kebutuhan untuk mengukur tanah dan dipelajari dalam berbagai bentuk di setiap peradaban kuno, seperti Mesir dan Babilonia. Euclid secara khusus berbicara tentang bentuk, ukuran, dan posisi bangun ruang dan berbagai istilah yang terkait dengan permukaan, garis lurus atau lengkung, titik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu konsep teori bilangan. Euclid dalam teori bilangan mengkaji berbagai konsep dasar seperti pembagian, faktor, bilangan prima, dan faktor persekutuan terbesar. Dia juga membuktikan bahwa terdapat bilangan prima tak terhingga banyaknya. Euclid juga mempelajari bagaimana bilangan bulat dapat dibagi dan faktor-faktornya yang merupakan dasar untuk banyak konsep matematika lainnya, dan Euclid juga mempelajari sifat-sifat bilangan asli seperti sifat komutatif dan asosiatif pada penjumlahan dan perkalian. Konsep yaitu konsep proporsi dan rasio. Euclid mengkaji konsep proporsi dan rasio dalam karyanya The Elements dengan fokus pada suatu rasio murni atau rasio antara dua besaran yang sama jenisnya. Ia memberikan definisi proporsi dan menggunakan konsep ini untuk membuktikan berbagai teorema, termasuk yang berhubungan dengan geometri. Konsep proporsi dan rasio yang dikembangkan Euclid sangat fundamental dengan matematika, dan konsep ini terus digunakan dalam berbagai bidang, termasuk geometri, arsitektur, seni, dan desain. Konsep yang dibahas oleh Euclid yaitu konsep matematika sebagai suatu sistem aksiomatik. Sistem aksiomatik ini menggunakan sejumlah pernyataan yang dianggap benar,
untuk menurunkan berbagai teorema dan pernyataan lainnya. Aksioma-aksioma ini membentuk dasar logika dan pembuktian dalam geometri Euclid. Sistem aksiomatik menggunakan sistem logika untuk menunjukkan bagaimana aksioma-aksioma tersebut dapat digunakan untuk menurunkan teorema-teorema lain. Geometri Euclid adalah contoh utama dari sistem aksiomatik, di mana beberapa aksioma dasar digunakan untuk menurunkan berbagai sifat geometri. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jelaskan sebagai bahan diskusi kita.